Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh anggota Pradin. Pagi hari ini kita lakukan rapat OC, Organizing Committee. Tentunya tidak lepas tetap juga ikut SC sebagai pengarah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sangat bangga sekali rapat ini digelar di depan Bandara Haji apa namanya? Haji Sultan Sulaiman di Sepinggan. Berarti kita berada sekarang di depan bandaranya di Hotel Sepinggan. Kita tadi kumpul di sini mulai pukul 8 di Indonesia Barat, pukul 9 di waktu Indonesia Tengah. Hadir dalam Zoom ini saya lihat, saya perhatikan ya cukup lumayan. Kecuali tadi kalau tidak masuk Ketua DPC Pradin Balikpapan, kita bubarkan. Atau takut aku dibubarkan sama beliau ini. Gitu aja. Oleh karenanya, selaku Ketua OC, Bapak Advokat Eko Danu SHM yang akan memandu kita memimpin persidangan ini, saya serahkan. Silakan. Sekaligus. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan Bapak Ropa Rambe dan seluruh jajaran DPP Pradin serta teman-teman seluruh Indonesia, khususnya jajaran panitia Kongres ke-10 yang hadir pada hari ini, baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah, tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan rapat pemantapan dalam rangka rapat pemantapan Kongres ke-10 di IKN Balikpapan, yang mana pada hari ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat penting agar bisa terselenggaranya acara tersebut dengan lancar dan baik, serta hal-hal lainnya yang kami harapkan bisa menjadi terobosan dan strategis, jadi keputusan strategis untuk membesarkan Pradin. Saya rasa dari beberapa informasi dan konsep yang disampaikan oleh ketua umum kita di grup tentu menjadi titik fokus kita pada hari ini. Semoga hari ini kita dapat mendengarkan secara gamblang dan secara terperinci apa sih sebenarnya yang mendasari konsep ini diluncurkan. Mungkin dari saya sekedar pengantar dan pembukaan, semoga seluruh teman-teman menjadi lebih siap untuk melaksanakan kegiatan kongres tersebut. Mungkin dari saya hanya itu. Walaupun muafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oce, luar biasa. Saudara sekalian, acara kita pemantapan terhadap kegiatan kita pada Kongres 10 Pradin 2024 di IKN Nusantara Balikpapan. Kita sudah melakukan dan saya mendapat laporan finalisasi
tentang kesiapan panitia OC dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaannya untuk 90 tahun ke depan ya, 90 hari ke depan. Sudah mantap. Termasuk juga tempat penyelenggaraan di Hotel Grand Cokro. Tinggal kita membayar nanti siang usai rapat ini, kita bubar, panitia OC akan ke Grand Cokro menyelesaikan administrasinya. Dengan adanya nanti penyelesaian administrasi, maka sudah kita lakukan kegiatan ini permanen di Hotel Grand Cokro, Balikpapan. Seperti pada rapat-rapat SC kemarin telah dijelaskan, dan saya sendiri pun yang namanya sudah warga Balikpapan, masih awam, mungkin terlambat informasi ataupun kurang perhatian. Ternyata di lingkungan Bandara Haji Sultan Sulaiman ini hotel sudah bererot banyaknya. Namun yang kita pakai akan kita selesaikan administrasinya nanti siang ini, dan sudah janji ya, Mam. Sudah konfirmasi kita akan lakukan di sana. Kemudian posisi Grand Cokro Hotel itu masih dalam lingkungan bandara. Dari lingkungan bandara dimaksud ada beberapa hotel. Mulai dari hotel bintang 7 sampai hotel homestay. Ada. Ini langsung saya sendiri terjun. Pagi hari ini ada 4 Point Hotel Internasional, ada lagi Horizon sebelah kanan bandara. Kalau Power 4 Point itu berseberangan dengan bandara. Yang sekarang kita selenggarakan rapat OC ini ada persis berseberangan dengan 4 Point Hotel. Ini belum berbintang. Masih, tapi lebih daripada bintang hotelnya. Tapi belum mendapat bintang. Kalau fasilitas ini sudah bintang 4, tapi belum dapat bintang. Entah kenapa demikian. Itu mungkin manajemen mereka. Kemudian sebelah kanan Horizon tadi saya katakan ada lagi kurang lebih 1 kilometer dari bandara ini Hotel Royal Suite. Nah, tadi saya katakan tadi mulai dari bintang 7 hotelnya ada. Tadi saya langsung sendiri 4 Point itu rate hotelnya, kamarnya 1,3. Ada lagi homestay dekatnya juga. Dekatnya antara hotel Sepinggan ini dengan 4 Point itu ada, saya lihat di situ juga tulisan homestay. Itu 200 sehari semalam. Jadi tinggal kita milih mana nanti kepada para peserta kongres. Nah, kemudian OC juga sedang mempersiapkan, ini perlu pemantapan, makanya sidang hari ini, bahwa OC akan melakukan mulai mempersiapkan kostum adat Dayak. Saya belum tahu ini mau kita putuskan adat Dayak atau adat Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu bukan Dayak, itu Melayu. Nggak tahu yang mana mau dipakai nanti. Dan apa yang kita rencanakan, kita bicarakan oleh panitia pengarah, seperti penyambutan tamu, saya sudah mendapat laporan, sudah siap segalanya. Nggak ada lagi, jadi ini hanya rapat pertemuan kita pemantapan ini, maksudnya mensinkronisasikan kondisional dan di lapangan. Gitu. Jadi sehingga penyelenggaraan kongres nanti pada tanggal 29-30 Agustus sudah terlaksana dengan baik
dengan personil sesuai dengan yang kita bahas pada rapat-rapat SC di Jakarta beberapa hari yang lalu. Kira-kira begitu yang perlu yang disampaikan OC dan saya monitor sendiri. Mungkin itu dulu pengantar pembukaan kita rapat OC dari Kota Balikpapan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Silakan, mungkin ada berpendapat lain biar nanti OC menampung saran pendapatnya. Atau mungkin juga ada perintah dari Ketua DPC Pradin Balikpapan, silakan. Demikian. Terima kasih. Silakan. Ya, baik Pak Ketum. Untuk Ya. progres persiapan, ini kebetulan saya juga mungkin terlewat informasi ya, sampai di mana sih? Gitu. Mungkin iya. ke Ketua Korwil Pak Eko Danu, gimana? Apa yang bisa di backup di Balikpapan? Sudah selesai. Mungkin saya nanti menghadap Bapak menjelaskan lebih jauh karena kita sudah melangkah. Mungkin Bapak tidak karena kesibukan tidak bisa mengikuti. Kita sudah di penghujung acara. Begitu Ketua. Saya akan menghadap Pak Ketua nanti kalau mohon waktu dan tempatnya saya datang. Kalau ini kita tinggal pemantapan seperti tadi yang saya jelaskan. Bapak Sadam, Bapak Ramadan, Bapak Rizal, Bapak Alpin Lim lagi. Alpin Lim sudah siap mereka semuanya dan bahkan sebentar lagi kita mau memperagakan pakaian Dayak dan pakaian Kutai. Wah, pakaian Kutai. Jadi kita udah siap di sini. Saya akan menyaksikan melihat dulu. Kira-kira demikian Bapak Ketua DPC Pradin Balikpapan. Mungkin ada yang lain, ada lagi yang kurang perlu kita bahas. Kalau Silakan. dari saya izin silakan. Pak Ketum dari Tangerang ya. Ya, silakan Pak Sekjen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketum yang saya hormati, Pak Waketum yang saya hormati, rekan-rekan pengurus DPW Kalimantan yang saya hormati, syukur ya, alhamdulillah ini pertemuan meeting kita yang kesekian kali dan semakin hari progresnya semakin mantap, ya makin mapan. Tinggal barangkali nanti teman-teman mempersiapkan bagaimana kalau untuk tempat dan lain sebagainya sudah fix, tadi disampaikan. Dan benar sekali di kanan kiri bandara itu banyak hotel-hotel yang cukup bagus, tinggal milih selera masing-masing nanti. Tapi seyogianya mungkin Pak, agar nanti tidak berceceran, suatu saat kegiatan dimulai mudah, kalau bisa tetap jangan sampai nanti bertebaran. Jadi tetap kalau acara kita di Cokro, bagaimana caranya supaya teman-teman semuanya ada di Cokro. Jadi di mana lokasi kegiatan, ya lokasi kegiatan, itulah teman-teman untuk bisa standby. Katakanlah beda 100-200, tapi efektif waktu dan lain sebagainya yang harus menjadi pertimbangan. Nah ini nanti teman-teman yang menjadi panitia di sana untuk mempersiapkan itu agar tidak nanti anggota kita bertebaran di beberapa tempat. Ini pengalaman dulu waktu di Jakarta ya, ada kami panitia sudah siapkan, di seluruhnya ada di Jakarta, tapi ada sebagian rekan kita yang mempunyai inisiatif untuk ambil tempat di tempat lain. Alhasil jadi repot, begitu acara dan lain sebagainya masih bertebaran di mana-mana. Itu. Sehingga hal ini butuh satu konsentrasi, ya, satu keseriusan. Harapannya nanti tidak menjadi persoalan dalam jalannya kegiatan. Kemudian untuk itu kan kemarin saya lihat juga kita sudah sama-sama tahu ada iuran bagi setiap anggota. Nah maka nanti
barangkali harus diedarkan kembali melalui siapa? Melalui ketua DPW masing-masing. Karena kalau nanti semuanya tersentral di grup, semuanya dari panitia, itu tidak ada apa ya? Karena anggota kita ini kadang-kadang nggak semuanya setiap saat membuka grup. Katakanlah membuka grup itu hanya lewat saja, tidak dibaca dari ujung sampai ujung, gitu ya. Dibaca. Nah, ada yang baca tapi tidak dipahami, hanya sekedar baca saja. Pas pada saatnya nanti, loh, kan kami tidak tahu. Nah, ini yang jangan sampai nanti terjadi. Sebaiknya nanti kalau perlu ketua panitia membuat surat resmi diedarkan kepada seluruh ketua DPW terkait hal tersebut agar semua anggota mendapat informasi yang baik. Harapannya terkumpul apa yang menjadi telah kesepakatan itu. Dan hal-hal lain luar biasa, salutlah kepada teman-teman, begitu cepat bekerja, waktunya ini masih sekarang baru awal bulan Juni, Agustus, insya Allah semuanya nanti pada saatnya akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain, Pak Frans barangkali atau Pak Budiman. Silakan Pak Frans. Steering komite mungkin ada pengarahan. Tadi Pak Fransnya mana? Sudah ada. Silakan. Atau yang lain, menanti yang lainnya, mungkin Pak Budiman juga mungkin ada gangguan teknis, atau Pak Frans juga ada gangguan teknis. Coba yang lain, masih ada lagi, silakan. Mas Purwadi dari Ciledug, mungkin ada yang mau disampaikan, pendapat apa, saran pendapat demi kebaikan untuk kita membangun Pradin ke depan. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Selamat pagi teman-teman advokat Pradin. Selamat pagi Pradin. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak, Ibu semuanya. Pertama, sesuai dengan pengalaman yang pernah kita alamin Pak, ketika kita mengadakan kongres, salah satunya adalah yang dipersiapkan secara administrasi. Contohnya, masalah persiapan peralatannya Pak, itu yang paling penting. Keduanya adalah akses, apa yang disarankan oleh sekretaris tadi adalah itu yang sering terjadi, miskomunikasi, apalagi secara administrasi termasuk sumbangsih teman-teman, itu butuh orang-orang yang memang suka harus yang intent gitu loh Pak. Itu yang paling penting, yaitu biasanya Mas Ismail itu saya sangat konsen banget ketika urusan administrasi, itu satu. Yang lainnya mungkin tentang bagaimana keadaan Pradin ke depan, nah itu butuh orang yang idealis, yang masih menjaga integritasnya. Jadinya bukan karena duit dan duit, ini yang saya tekankan selalu kepada advokat teman-teman kita semuanya ini, khususnya Pradin. Karena kita sudah menghadapi bermacam-macam yang konon namanya advokat yang mungkin bodrek, yang kelasnya mungkin ketum sering mengatakan jangan kaleng-kaleng, itu yang sering saya dengar. Itu salah satunya. Terus teman-teman kami yang dari senior Pak, itu biasanya hanya bicara legal. Ketika kita mental, itu butuh belajar. Yang sering disarankan oleh ketum adalah metodologi. Hukumnya itu harus paham betul, itu sangat penting Pak. Bagi ini pesan bagi teman-teman yang mungkin lagi menitih keilmuan hukum, itu yang paling penting, itu yang saya tekankan. Terus tentang kongres di Kalimantan, yang paling penting mohon teman-teman besok keberadaan boleh toleransi, tetapi
harus aturan yang ketat Pak Ketum ketika mengadakan itu CO-nya. OC-nya itu yang paling penting Pak. Karena keputusan atau menjadi kesepakatan bersama itu yang harus dilaksanakan. Jadi jangan hanya di bibir. Itu yang sering terjadi di organisasi. Kebetulan saya adalah ketua umum di Persatuan Kontraktor Listrik, Pak. Itu yang terjadi di organisasi kami. Itu yang sangat saya tekankan. Karena di organisasi itu yang peduli itu hanya mungkin sekian persen, Pak. Itu yang saya tekankan kepada teman-teman, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Sumbangsih rembuk saya. Saya dari Purwadi, dari Jakarta, Pak. Bukan di Ciledug nih, Pak Ketum. Terima kasih. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi, matur suwun Advokat Purwadi. Ini kita kasih kesempatan dulu kebentaran, saya juga udah kangen juga ini. Belum pernah, barangkali sudah berapa tahun enggak komunikasi. Suryadi, Advokat Pak Papua Barat. Coba open cam, aku merindukanmu. Assalamualaikum, Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sehat, Advokat Suryadi. Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Ketum. Ya. Sebagai brainstorming, izin sebentar saya komunikasi dengan beliau ini. Saya sudah rindukan sudah lama tidak bersua. Berkomunikasi pun mungkin putus karena mungkin situasi kondisi di Pak di Papua Barat. Pak masuk Papua Barat atau Papua mana? Papua Barat, Pak Ketum. Papua Barat ya. Pak bayangin aja. Oh, masih bisa ikut di Zoom kita ini. Semoga Pak Suryadi sehat walafiat. Ini adalah salah satu anggota Pradin pejuang Pradin, pejuang hukum. Bukan beliau mengejar rupiah, tapi rupiah yang mengejar dia di sana. Nah, sehingga yang dipertaruhkan di sana itu nyawanya, bukan seperti kita di sini ini, seperti Agustin Doro di Samarinda. Mana pertaruhan nyawa? Kalau Suryadi ini nyawanya dipertaruhkan di sana. Kita sudah tahu lah, tidak perlu lagi basa-basi apa kondisi yang ada di sana. Nah, mungkin acara kongres kita ini ada yang mau disampaikan Bapak Advokat Suryadi, silakan. Baik, Pak Ketum. Pertama-tama terima kasih. Saya baru di kontak kurang lebih 10 menit lalu oleh Pak Ismail. Ya, saya juga baru tahu kalau memang ada Zoom hari ini. Ya, saya mengikuti dulu apa kira-kira terkait dengan kepanitiaan menyangkut pelaksanaannya. Saya ikuti dulu. Mohon izin Pak Ketum, saya baru menyesuaikan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Suryadi. Aduh, mudah-mudahan kau ikut. Dan sekarang kan sudah dekat, nggak jauh lagi ke Jakarta. Dari Pak. Ya. Pak ke Sorong ya? Ke Sorong apa kemana? Ke Manokwari kalau ke sini? Ya, Pak Sorong ya. Pak Sorong atau sudah ada Pak Makassar belum? Belum ada. Harus Belum ada. transit Sorong. Tetap Ya. juga transit ya. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan yang lain. Beliau itu sangat saya rindukan karena udah lama tidak bersua. Dengan Bapak Komandan Muhdar, Advokat Senior, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ngitung malamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Umum yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf selama ini saya tidak berbicara dan saya tidak berkomentar apa-apa karena di mana Advokat Muhdar sedang melaksanakan operasi intelijen di bawah tanah. Wow, luar Iya. biasa. Di mana Mantap. operasi intelijen yang dilakukan oleh Advokat Muhdar Sarjana Hukum, anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Pradin di bawah pimpinan Bapak Ropaun Rambe, di mana selama ini memang saya untuk mempersiapkan diri adalah untuk menghadapi bagaimana pelaksanaan Kongres ke-10 Pradin yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara IKN.
kita semua sangat membanggakan, ya, sangat membanggakan dengan rencananya Ketua Umum Pradin ini dilakukan Kongres ke-10 di ibu kota negara. Yang notabene-nya memang beberapa teman-teman yang sudah memposting di dalam grup Pradin, di mana satu-satunya organisasi advokat Pradin, ya, organisasi advokat yang ada di Indonesia, satu-satunya advokat yang pertama sekali membuka perawannya kota IKN untuk melaksanakan kongres di Kalimantan sana. Satu-satunya organisasi. Ini yang sudah saya dengar beberapa teman-teman advokat dari OA lain yang saya ketemu di beberapa tempat, bahwa Pak Muhdar orang Pradin, iya siap, wih hebat orang Pradin sekarang melaksanakan informasinya, melaksanakan kongres di IKN. Memang betul itu adalah rancangan daripada ketua umum kami. Saya secara diam-diam dengan bangga hati saya, dengan ketua umum saya, ya, saya salut dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya terhadap Bapak Ketua Umum Pradin, Bapak Ropaun Rambe, yang notabene-nya merancang dan pertama sekali untuk melaksanakan kongres di 10 di IKN sana. Kami Advokat Muhdar dengan beberapa teman yang lain, mungkin semuanya, seluruh anggota Pradin Indonesia sangat mendukung hal ini. Mudah-mudahan semua kita anggota Pradin ini sehat walafiat, panjang umur, dan semoga ada semua rezekinya sehingga kita bisa melaksanakan kongres ini di IKN. Demikian yang saya sampaikan pada Ketua Umum. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bergentayangan selama ini karena saya melaksanakan operasi intelijen di bawah tanah untuk kesiapan saya dalam rangka menghadiri kongres insya Allah di IKN. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pradin, yes. Kan kemarin jelas aja, saudara sekalian, nyampeinnya. perlu saya sampaikan, sebenarnya DPP Pradin itu bukan baru sekarang. Itu kita sudah dirancang oleh Pak Budiman sejak tahun 2016. Pak Budiman ini kan dukun. Jadi dia itu ramalannya nggak pernah lolos, atau namanya loss. Ramalannya Advokat Budiman ini selain daripada dukunnya Pak Budiman, juga ada namanya advokat pejuang Agus Sindoro, mungkin dapat Gau Timur bilang tim. Suaranya hilang Pak Ketum. Izin, sedang ada gangguan sedikit. Saya teruskan. Ya, saya teruskan. Nah, jadi bukan baru sekarang. Dan dibidanin oleh advokat senior Bapak Imam Nun. Imam Nun ini masuk kalau nggak salah kayak Balikpapan itu 2018 ya Pak Imam. 2017 apa. Jadi sebenarnya kita sudah kuat di Kaltim ini. Seluruh pelosok tanah air dibangun oleh Bapak Agus Sindoro. Jadi sehingga Kaltim ini kita semua ada sampai ke Berau ada, di Kutim ada, di Kubar apalagi yang langsung berbatasan dengan negara jiran. Di Balikpapan oleh Ketua DPC Pradin Balikpapan Imam Nun membangun, sudah bergelora lah kalau Pradin tidak awam lagi di Kaltim ini. Itu pertama dulu saya katakan, saya berikan untuk sharing bagi kita bersama yang ada dalam rapat OC Kongres, rapat OC Pradin Kongres 10 Pradin 2024 ini. Nah, oleh karenanya
Pradin sebagai organisasi yang utama dan pertama di Republik ini dan yang selalu memberikan sumbangsi kepada negara, bangsa, dan masyarakatnya, tentunya dalam hal ini kegiatan kita mungkin kalian juga sudah menerima. Saya broadcast, ya mudah-mudahan aja tidak di print. Nanti kalau di print kalian pintar. Itu pokok-pokok pikiran kan sudah saya berikan. Kenapa kita memilih temanya membangun bangsa yang beradab? Ya mungkin karena saya masih kurang beradab saya. Nah, dengan subtemanya revolusi akhlak menuju supremasi hukum. Jadi itu sudah saya share dan kepada seluruh ilmuwan sudah saya minta saran pendapat, tapi semuanya itu kata mereka sudah perfect, sudah mantap, sudah bagus. Apalagi tadi terakhir saya tanya kepada Ketua OC Kongres Pradin 10 2024 di Balikpapan, dia bilang pokok pikirannya sudah mantap. Saya belum tahu, saya belum tanya Bapak Advokat Senior Agus Sindoro dengan Bapak Imam Nun. Mungkin ada saran pendapat lagi dari pokok-pokok pikirannya. Itu nanti mungkin saya tanya dalam kesempatan lain. Kira-kira begitu dulu kita bahas. Mungkin lagi kita lanjutkan tentang OC pelaksanaan ini. Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Ketua DPW, silakan. Udah, silakan. Ya, izin itu. Ya. Titik permasalahan di pengurusan panitia penetapan kongres ini, kami berharap seluruh panitia dan seksi-seksi sudah memahami tupoksinya, tugasnya terlewatkan. Nanti beberapa kebutuhan acara nanti termasuk checklistnya betul-betul dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini saya secara khusus OC untuk mengkoordinir seksi-seksi, tentunya itu dikontrol monitor dengan jalannya dan tentang pilihan. Telepon Iran ke sekolah. Kok suaranya putus-putus ya? Ya, ada gangguan. Kita lanjut. Dukungan dari teman-teman panitia juga tetap fokus karena waktu sudah semakin dekat, kurang lebih hampir 3 bulan ya. Ya, bila memang diperlukan nanti kita siapkan nanti semacam outsourcing lah untuk di gedung nanti jika kekurangan personel, karena kan tenaga kita juga sedikit terbatas, personelnya di Kaltim ini dengan jarak geografisnya yang berjauhan tidak mudah. Kalau itu bisa hadir dalam acara ini juga itu luar biasa karena memang mereka jaraknya jauh. Kalau dari UKA sendiri itu ada tabang yang harus naik kapal ya, nyebrang sungai itu, danau dan sebagainya. Jadi letak geografis kita ini memang sangat sulit, termasuk di daerah Kaltara ya. Kaltara, ada teman juga tim kita yang terdaftar di sini sebagai panitia. Mungkin Bang Bintang dan Bang Ali Farbi nanti bisa sering-sering berkoordinasi lah dengan panitia. Mungkin itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ijak. Oh ya, sekali lagi informasi juga ke Bang Ijak. Untuk akomodasi hotel, karena tanggal 17 Agustus itu di sini akan ada pelaksanaan 17-an dan istana, itu 3 hari sebelum hari H itu semua hotel sudah full, dan 3 hari sesudah hari H juga sudah full. Semoga tidak berimbas kepada jadwal pelaksanaan kita di tanggal 28 nanti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ketum, terima kasih kepada Ketua OPD dan rekan-rekan yang hadir di konferensi. Mungkin kami selaku wakil Ketua OPD, menurut saya ingin menambahkan pendapat. Kalau yang untuk anak-anak nanti mudah-mudahan seperti bicara kita sebelumnya, kemarin ada teman-teman yang kepingin melintas Teluk Balikpapan. Lalu untuk speed dan kelompok yang besar itu mungkin sudah kami fasilitasi. Lalu nanti setelah kita kongres, itu mungkin hari minggunya itu bisa bisa dilakukan. Kemudian kalau untuk koordinasi, mudah-mudahan saya berharap di sini kita saling koordinasi dan jangan lupa ini melihat HP. Jadi kalau bisa HP itu dilihat tiap hari, terutama untuk yang ini panitia. Jadi sehingga kita bisa saling koordinasi, saling mengisi. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja gilir, langsung gilir. Kamu aja lah dulu, Ilham, Alvin. Ini fungsinya apa, Mam? Nah, itu dia. Silakan. Untuk saya posisinya adalah di bagian saya dan tinggal di mohon maaf tadi saya baru hari ini selanjutnya nanti berjuang untuk suksesnya acara. Terima kasih Pak Ketum. Izin perkenalan, nama saya Ahmad Sadar Hussein. Saya di bagian perlengkapan dan terutama untuk perlengkapan ini pasti tempat sudah ditempatkan di Hotel Grand Bertom Balikpapan. Untuk yang mungkin dari saya rekomendasi, sama kalau memang perlu ada EO yang membantu kita berjalannya proses kongres tersebut. Ya mungkin itu saja dari saya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya dan seluruh teman-teman kami di sini. Semoga perjuangan kita dan sukseskan acara kegiatan kongres ini dapat berjalan lancar. Amin. Izin menyampaikan Pak Ketum, demi mensukseskan acara ini memang perlu banyak waktu dan pemikiran. Recording in progress. Beberapa internal dari panitia. Dan sebenarnya dari kongres dan organisasikan sedikit dijelaskan bahwa peserta utama yang hadir itu memiliki suara sendiri. Misalkan Balikpapan berapa suaranya yang faktanya dalam pelaksanaan itu bukan hanya peserta, melainkan adalah rombongan atau biasanya serta lepas tapi ingin hadir untuk menyaksikan. Demi keselamatan dan menjaga posisitas Kota Balikpapan dan tidak cekernya para pemuka yang ada di luar kota. Ada baiknya para rombongan ini para peserta atau Kontrol. Backup di situ. Ini berkoordinasi kepada panitia supaya ini bisa dicarikan tempat lokasi tempat tidur. Sepakat apa yang disampaikan dari pengacara tadi, senior kita bahwa supaya ditempatkan di satu titik, misalkan di Pulau Pindah, itu berdasarkan deskripsi dan efektivitas. Tapi ada beberapa orang yang memiliki fleksibilitas.
misalkan ini mencari view yang berbeda, misalkan di penanganan atau di sini berbeda. Mengenai teman-teman pasti pemilihannya berbeda. Kami ingin menyampaikan saja bahwa agar berkomunikasi, misalkan DPC atau advokat seluruh Indonesia hadir, saya yakin ini pasti bisa tembus sampai 1.000 para peserta dan para advokat yang hadir, agar berkoordinasi dengan tim atau panitia supaya bisa dicarikan tempatnya. Baik, mungkin kurang lebihnya kalau ada kata yang sama saya mohon maaf dengan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mayang Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Saya hormat karena atas kajian itu seksi Master of Ceremony wawancara dan di mana itu ada kita juga Kusniawati dan Mbak Nisi yang tidak ada hadir dan saya mewakili di sini. Semoga nanti menjadi MC salah satu juga di mana acara itu akan berjalan lancar dan sukses. Bagaimana kami memimpin acara tersebut, semoga kesalahan atau nanti ini bisa diberitahukan kepada kami untuk perbaikan ke depannya. Mohon juga nasihatnya, semoga nanti kita bisa menjalankan acara ini berjalan lancar, sukses, dan menjadi salah satu contoh acara kongres seluruh Indonesia di dalam dan menjadi salah satu seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin seluruh yang hadir di room, khususnya SC, Steering Komite Pengarah. Kita sudah mendengar panitia-panitia inti tadi semua ini. Mungkin juga masih ada yang belum tiba di sini memberikan pendapat. Salah satu OC namanya advokat senior. Mana dia ini? Siapa tadi namanya? Anggota Tenggarong? Bukan. Enggak. Si bukan. Aduh, Ahmad itu siapa namanya? Adipai, silakan Adipai. Udah check out kah? Oh. Tadi ada saya lihat Adipai. Atau yang ada di room ini panitia yang masih belum mau ingin menyampaikan, panitia OC, silakan. Rahmat Haryadi, Tenggarong, ada? Baik, menanti beliau mungkin masih dalam gangguan koneksitas. Mungkin dari Siabes, dari Papua. Ini kita utamakan Papua ini dulu deh. Silakan, Siabes. Buka mute-nya dibuka. Mute di pojok kiri itu. Advokat Siabes di Papua, silakan. Bisa monitor. Pak Advokat Siabes di Papua, apakah mendengar suara saya? Bisakah dibuka itu mute-nya supaya bisa bicara? Di pojok yang ada garis merah. Waduh, oke, lanjut. Silakan Pak Budiman, SC. Sudah mendengar tadi semua paparan OC. Atau Pak Agus Sindoro, silakan Agus Sindoro. Selamat siang Ketum.
Mohon izin, apakah bisa Ketua OC nanti mengadakan satu pertemuan lagi untuk menampung aspirasi daripada seksi-seksi yang ada? Karena kebetulan juga ada yang mau saya tanyakan ini. Saya di seksi publikasi dan dokumentasi. Seksi publikasi dan dokumentasi ini apa yang harus saya kerjakan? Jadi supaya saya bisa memenuhi kriteria yang dimaksud gitu. Terima kasih Ketum. Oke, silakan Pak Ketua. Silakan, pakai itu aja. Silakan. Tadi Agus Sindoro. Apakah masih ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya? Oh ya, itu Udah. ada wajib. Ya. Iya. Iya, tiap minggu lah OC. Sama aja mungkin bisa nanti merapat di Tegal. Kalau di Balikpapan langsung ke kota aja, diskusi sama sama kali. Dan kalau memang nggak bisa, kita nanti untuk lagi lah khusus untuk Altim yang ada di dalam itu panitiaan kita untuk persiapan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Saya tambahkan kalau diperkenankan Pak Agus Sindoro, agenda saya kalau minggu depan kan saya akan ke Solo menghadiri undangan KAI. Pulang nanti dari Solo saya bawa pasukan dari Balikpapan di Tenggarong atau di Samarinda pertemuan berikutnya. Kita ini harus melakukan kegiatan terus, pertemuan terus. Semua termasuk persiapan-persiapan. Tadi kan awal sudah saya sampaikan, bagaimana kostum kita nanti. Apakah kita beli masing-masing atau kolektif atau bagaimana? Masih persiapan selain daripada itu. Nah, contoh penerima tamu di bandara kan mesti kita kasih seragam. Nah, kita sosialisasikan kepada seluruh anggota. Dan nanti karena jarak antara bandara hanggar itu ke Cokro, kita suruh pilih dia mau jalan kaki oke, dan kalau barang tentu kita yang membawa. Itu contohnya. Kalau hanya untuk, karena kan saya sudah terbiasa, sudah berapa tahun, sudah puluhan tahun saya naik pesawat dari Jakarta ke Balikpapan ini, duduk 2 jam itu pegal juga. Jadi kadang-kala saya sering-sering itu jalan sendiri pulang ke rumah dari bandara, apalagi cuman Grand Cokro begitu dekat. Kalau saya biasanya dari Jakarta sudah saya persiapkan pakai sepatu cat, itu pasti saya jalan itu. Sampai ke rumah udah keringat. Gitu, tapi tidak tentunya tengah hari. Makanya nanti kita sampaikan semua informasi yang lebih efektif. Nah, segala sesuatu ini enggak mungkin kita baru ini pertemuan terakhir, enggak. Nanti bila perlu kita peragakan nanti. Simulasi segala sesuatunya. Begitu Bapak Advokat Senior Agus Sindoro SHMAD. Siap, Ketum. Baik, terima kasih. Adi Pai sudah muncul belum? Adi Pai. Bang Idam, silakan Bang Idam. Izin Pak Ketum, mungkin untuk menambahkan Bapak Agus menyatakan seksi publikasi dokumentasi ya. Mungkin saya akan di sini membantu Ketua OC tadi bahwa publikasi itu adalah yang paling simpel, itu kan bisa buat poster, spanduk, menghubungkan pihak-pihak yang perlu diundang dan menginformasikan kepada masyarakat luas. Itu yang utama. Dan mungkin selebihnya kan kita bisa bersinergi nanti Pak Agus Sindoro ya. Bisa rapat antara kita kan bisa lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Siap Bang Idam. Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak Ahmad Haryadi, Bos AHA. Ada yang mau disampaikan mungkin sebagai panitia OC di Kalimantan Timur? Siap, Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Mungkin kalau dari saya siap membantu di segala lini, namun walaupun nama saya tidak terdaftar dalam kepanitiaan, namun saya siap membackup semua kepanitiaan yang ada di lapangan nanti. Nama Jakartanya nggak ada? Ada Bapak belum baca. Orang yang teken itu kan saya. Ada Bapak yang nggak baca itu. Siap,
Saya lihat Pak Ketum. Siap. Saya siap Seluruh bantu. seluruh anggota Kalimantan Timur adalah OC dan saya tantangan SK-nya semua hadir walaupun Jum aja tidak mau hadir, itulah namanya organisasi. Siap Pak Ketum. Mungkin Saya dari siap. Ibu Permas sebelum SC kita kasih kesempatan memberikan pengarahan, Ibu dari Permas Dewangi SHMHMAD, silakan. Terima kasih, Pak Ketum. Salam kenal untuk semuanya yang ada di sini. Kebenaran saya newcomers di sini, jadi saya hanya menyimak saja. Semoga doa saya untuk acara ini semoga lancar. Saya bersedia kalau memang diperlukan untuk apapun sekemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu yang sangat ini manfaat kita. Mungkin dari SC silakan Pak Budiman atau Pak Frans. Silakan silakan Pak Budiman berikan pengarahan sebagai SC. Terima kasih. Setelah saya mendengar segala sesuatu yang dikemukakan dalam rapat ini, pertama, untuk rapat yang akan datang, supaya lebih efektif, dihadirkan betul-betul semua, supaya memberikan masukan. Yang kedua, itu yang namanya anggota OC, yang namanya Popi, kok enggak kelihatan lagi Popinya. Kemarin itu dikatakan sumbangannya, tapi di dalam daftarnya listnya belum ada saya lihat. Nah, kemudian tolong juga OC ini supaya lebih efektif sosialisasi. Karena apa? Sukses tidaknya ini adalah tergantung OC. Dan mohon sosialisasi yang saya maksudkan, semua DPW coba dilibatkan. Barangkali ada sumbang saran dari mereka. Kalau tidak ada sumbang saran, minimal mereka sudah mengetahui bahwa memang ada suatu yang harus dilakukan oleh DPW Pradin. Begitu, jadi sudah dirancang oleh masukan-masukan dari teman-teman di daerah. Begitu, misalnya dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah belum banyak terlibat, dan juga bagian barat juga saya lihat belum ada. Jadi barangkali mereka perlu diundang. Dan tolong undangannya jangan mendadak, ya kan? Sehingga kalau dibuat waktu 1 atau 2 hari, orang bisa mempersiapkan diri. Jangan orang lagi di tengah jalan, tiba-tiba diundang. Ya, ini tolong perhatian OC. Nah, yang lebih penting lagi, supaya OC ini lebih banyak berinisiatif soal pertemuan ini. Jangan semua diserahkan kepada ketua umum, ya, semua kepada DPP. Tolonglah, jangan malah ketua umum yang manggil OC, susah datangnya, susah, malah hadir di Sumaja terlambat. Bagaimana? Ini tolonglah perhatikan, OC itu adalah memang betul-betul ya harus lebih konsen kalau mau sukses ya. Ya, kalau mau sukses tolong. Jadi OC ini saya lihat belum ada saya lihat ide yang cemerlang. Ya. Semua diserahkan ke Parampe saya lihat. Ya. Coba kalau saya tanya sekarang, sudah berapa masuk sumbangan dari teman-teman untuk kongres ini? Pasti OC nggak tahu berapa jumlahnya. Aulah di grup ada. Tolonglah semua rancangan. Tapi saya belum
pernah lihat berapa sih rancangan anggarannya? OC kan harus tahu itu. Tolonglah di apa supaya kita maju. Jangan cuman ceritanya kayak lari di tempat begitu. Ya jangan lari di tempat kita ini. Kapan majunya? Buat apa kita rapat-rapat Jangan papa yang ngomong. maju-maju? Ntar Ya. kasih kesempatan. Saya kira ini. Jadi ini barangkali ini kritik atau masukan kepada OC. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketum memberikan masukan satu kali sedikit Pak Ketum, izin. Sebentar, supaya tidak berantakan. Silakan. Dari bendaharanya ataupun masih dari OC untuk menanggapin dari SC supaya nyambung dulu antara SC dan OC. Silakan. Jin Bun, Pak, handphone aja, soalnya suaranya nggak jelas. Jelas. Nah, langsung aja, ya, langsung. Jangan pakai Bapak. Kalau terkait dana yang masuk yang sudah ditransfer ke rekening DPP itu sudah kami buat list di grup radio Panitia. dan kami juga punya grup khusus di situ ada baptis karena kan ini rekening radio yang masuknya. Tugas saya sebagai bendahara itu hanya merekap kwitansi atau struk yang sudah diberi ke saya. Seperti itu. Jadi kalau untuk detail rinciannya insya Allah kami lengkap karena memang ada grup khusus untuk bagian keuangan kongres. Demikian yang Enggak, kegiatan udah rapi semuanya gitu. Tadi kan udah bicara semua. Pak SC seakan-akan OC tidak bekerja, padahal udah kerja, laporkan apa yang kalian perbuat. bukan Pak Ketum, tapi kami OC yang tadi dan saya kan melaporkan. Jadi dari tim di OC ini mencari hotel-hotel yang memang untuk tempat kegiatan dan juga untuk dan kami melaporkan ke Pak Ketum. Jadi kalau dilihat bentuk yang sebagai bekerja mungkin karena memang beliau hari hadir dan di sini di balik kebetulan di Balikpapan. Tapi sejauh ini kami di bawah pimpinan Ketua OC kami bekerja termasuk untuk seragam dan lain-lain. Terus bagaimana nanti konsep acara itu sendiri, alhamdulillah sudah kami bicarakan. Demikian Pak Waketum. Terima kasih. Baik. Jadi mungkin tadi Pak Budiman lagi ada gangguan teknis, nggak terdengar dia bahwa panitia-panitia inti OC itu sudah menyampaikan semua. Silakan, mungkin tadi ada seperti suaranya Pak Hanan mau bicara, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekanku yang gagah dan jadi cantik seluruh Indonesia. Saya hanya memberikan masukan supaya terselenggaranya acara ini dengan sukses ya. Karena acara ini adalah acara skala nasional. Jadi saran saya yang pertama adalah OC mulai sekarang itu aktif bekerja, terutama koordinasi dengan pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, bupati, sampai ke bawahnya. Kenapa harus kita koordinasi? Supaya pemerintahan daerah tersebut mengetahui ada acara nasional yang ada di daerah ini. Setidak-tidaknya nanti ada sumbangan dari pemerintahan daerah. Makanya mulai dari sekarang OC-nya beraudiensi dengan pemerintahan daerah atau pejabat-pejabat yang terkait. Yang selanjutnya kalau ada hubungan emosional, kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintahan daerah. Jadi itu untuk pemerintahan daerah.
Jadi OC tidak usah memikirkan tentang siapa yang akan diundang oleh DPP. Karena itu nanti adalah urusannya DPP untuk skala nasionalnya. Tetapi untuk skala daerahnya, OC benar-benar ini harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Supaya pemerintahan daerah mengetahui ada acara nasional di daerahnya begitu. Jadi mungkin itu aja saya sedikit memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi diberitahukan saran pendapatnya Advokat Abdul Hanan SHMAD. Karena bukunya sudah ada. Aku baru berani mulutku mengatakan di forum MAD itu kalau sudah ada buktinya. Bukunya sudah naik cetak. Daminya walaupun belum saya lihat tapi papernya sudah saya lihat. Kebenaran editing anunya itu kepercayaan saya juga dari Sinar Grafika. Jadi sekarang sudah boleh Abdul Hanan SHMAD. Mantap. Itu pertama. Nah, untuk sekedar untuk kita ketahui bersama bahwa Pradin di Kaltim ini itu bukan baru sekarang. Sejak 2015 sampai sekarang ini, sudah 10 tahun kita sebagai apa namanya itu ya dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi, legislatif, yudikatif, eksekutifnya kita aktif semua dan dikenal mereka, dan kegiatan kita ini pun mereka sudah mengetahui karena komunikasi Pradin, Puspakumadin yang begitu gencar seluruh Kaltim ini sudah tahu semua kalangan, bahkan sampai ke lubang jangkriknya Penajam itu sudah tahu mereka. Mungkin nanti mereka akan pasang umbul-umbul di sana. Karena simpatinya yang bisa membantu menolong masyarakat yang bermasalah di Penajam itu, IKN Nusantara jantungnya itu adalah Advokat Idam Malek tadi yang berbicara. Ini satu anggota dia, dua anggota dia nggak mau ikut di sini karena mereka masih mengabdi kepada masyarakat di sana. Ada persoalan-persoalan tanah dan sebagainya. Itu tahu semua, insya Allah. Paling nanti kita pasang umbul-umbul bendera mulai dari bandara sampai ke hotel hotel Cokro, Grand Cokro sampai ke kota Balikpapan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ya mau saya apain. Kalau ada bendera 1000 pun terpasang pasti aman karena sangat disayang oleh masyarakat Kaltim yang namanya Pradin Puspakumadin, dan simpati terhadap apa tadi yang disarankan oleh Advokat Abdul Hanan SHMAD itu sudah dilakukan, bukan baru sekarang tapi dari jauh-jauh hari. Apalagi kegiatan kita ini atas prakarsa, atas inisiatif dan inovasinya Advokat Senior Frans Palayukan SHMAD akan membuat gebrakan di Republik tercinta ini. Inilah warna Pradin, sumbangsinya kepada bangsa dan negara. Wah, mungkin kalian sudah tahu apa yang saya maksud. Tolong itu juga dipelajarin pokok-pokok pikiran Pak Frans sama Pak Budiman itu yang memilih tema membangun bangsa yang beradab, revolusi akhlak menuju supremasi hukum. Wah, itu gebrakannya luar biasa itu. Hidup Partai Keadilan. Untuk gebrakan itu kita tunggu Partai Perjuangan nanti. Justice. Factor of justice. Factor for justice. Waduh, luar biasa. Usul Pak Ketum. Gebrakan. Usul Pak Ketum. Kami Usul Pak Ketum. Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan sikap juang, sikap tempur, sikap untuk membela, membangun nusa dan bangsa tanah air Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan berdiri Partai Pejuang Keadilan. Jadi kita bawa bendera advokat. Memang Pak Frans dengan Pak Budiman ini otaknya itu tajam. Jadi mari kita buat. Jadi
pejuang keadilan menciptakan Indonesia baru. Waduh, ngiri kali. Apalagi Japar Farouk dari Sumeneb hadir. Waduh, luar biasa. Wah, menciptakan, bukan membangun lagi. Harus diciptakan Indonesia baru. Itu kata Japar Farouk dari Sumeneb. Mantap memang. Saya ini kan menyalurkan aspirasi anggota ini luar biasa. Aduh, bayangin. Pulau Madura paling terujung itu paling timur namanya Sumeneb. Japar Farouk, Pak Rambe, kita harus bisa menciptakan Indonesia baru. Jadi harus berubah segalanya dalam kehidupan ini dengan pejuang keadilan. Kan gitu. Mungkin nanti beliau akan presentasikan. Saya nggak tahu lagi lebih dalam itu. Pak Frans, Pak Budiman. Nanti kita buat gebrakan. Dan insya Allah mungkin kalian sudah melihat apa yang saya posting pada kegiatan KAI di Surabaya. Gebrakan, semua ada yang histeria, ada segala macam. Setuju gitu. Aku nggak perlu cerita lagi kan. Kalian sudah lihat videonya kan. Itulah hasil karyanya seorang Japar Farouk dari Sumeneb. Disambut gegap gempita. Apalagi yang berorasi itu Ketum Pradin. Wah, gitu. Luar biasa. Saya kira brainstorming tadi udah selesai. Mungkin masih ada lagi yang lain-lain. Kalau saya kan hanya menjalurkan aspirasi kalian. Kalau disuruh Pak Budiman, konsep ini Pak Rembes ya konsep. Pak Pras bilang konsep ini konsep. Saya punya, tapi inovasi kreativitas itu luar biasa Pak Budiman dengan Pak Frans. Silakan, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Bapak Ketua DPC Pradin Balikpapan. Mute. Ya. Baik. Iya, baik Pak Ketum. Ya, setelah menyimak apa yang sudah dipaparkan tadi, sepertinya sudah berjalan dengan jalurnya ya Pak Ketum. Terus kebetulan saya perhatikan juga di SK, saya tidak termasuk di dalam organisasi, tapi tidak apa-apa. Saya pun menyatakan diri untuk siap diperbantukan dimanapun, intinya gitu. Dan satu lagi, kebetulan saya di Balikpapan ini kan ada band nih. Kalau memang dipersiapkan untuk tampil ya siap aja. Oh mantap. Nambah hiburan kita pakai band. Wah itu dia, ini dia. Itu bukan mungkin yang ter-share itu SK, bukan tidak ada. Seluruh anggota. Iya, siap. Bunda. Sebenarnya Ahmad Haryadi itu namanya masuk di publikasi dokumentasi di seksi protokoler. Nah, tuh kan. Yang ada kekeliruan share itu, kekeliruan share SK-nya. Tolong jangan itu tidak disengaja. Karena begini, beberapa lampiran SK itu ada beberapa rocker. Mungkin waktu rocker seksi-seksi itu ada tidak terketik gitu. Ada semua anggota kok. Jumlah anggota Pradin Kalimantan Timur sebanyak 69 anggota itu semua punya fungsi dan peran masing-masing. Begitu. Jadi ada di seksi protokoler. Ya, ada seksi protokoler. Siap. Oke, termasuk Bapak Advokat Bos AHA. Kalau di TikTok bos saya dia, AHA namanya di TikTok. Tapi kepanjangannya itu AHA itu Ahmad Haryadi alias Adi Pai lagi. Panjang kali nama kawan kita ini. Warangnya pun ganteng sedunia ini. Silakan mungkin dari Papua kembali, saya kembalikan ke Papua. Thomas Panboy, ada saran pendapat sumbangsi? Terima kasih Pak Ketum. Iya, walaupun saya terlambat, tapi saya menyimak rapat hari ini. Saya cuma memberikan saran saja. Ini terkait dengan keberangkatan dari kami Indonesia Timur ini.
setelah ini kan hari hanya itu tanggal 29.30. Mungkin dari Indonesia Timur ini kami sebelum tanggal 29.30 itu kami sudah tiba di Kalimantan sana. Oleh sebab itu yang kami tanyakan, apakah kami langsung ke tempat yang sudah ditentukan ataukah kami mungkin cari tempat lain dulu sambil menunggu pada saat hari hanya. Terima kasih Pak Ketum, itu yang saya sampaikan. Ya, Baik. kongres duluan lah. Jadi duluan kongres ya. Ya. Baik. Kalau Mungkin kita terburu-buru juga kita capek Pak Waketum. baik. Materai Kita ketemu di akan Palu. Kita sama-sama naik kapal ke Balikpapan, begitu. Baik. Oke. Ya. Mungkin dari Pak Frans, ada Pak Frans sudah online kah beliau? Silakan Pak Frans. Sebagai steering komite pengarah, ada yang mau diarahkan kah? Mau jungkir balik? Mau balik kanan? Silakan. Baik Pak, ya, Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya hormati, rekan-rekan Peradin seluruh dunia. Saya menyimak dari pembicaraan melalui Zoom ini luar biasa, terutama dari OC, SE, dan seluruh panitia. Kelihatannya sudah ready for use untuk siap melaksanakan kongres yang akan kita laksanakan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu beberapa hal mungkin barangkali bisa diterima atau tidak, masukan-masukan yang mungkin saya sampaikan kepada khususnya panitia dan mungkin nanti dibawa pengawasan oleh para ketua-ketua, baik ketua umum, wakil ketua, dan sekjen. Yang pertama adalah mungkin karena kalau kita melalui rapat-rapat melalui Zoom ini, itu mungkin akan tidak ketemu atau tidak menyambung tentang rencana-rencana yang sudah ditentukan secara tertulis. Oleh karena itu di atas kertas mungkin oke, tapi nanti realnya di lapangan itu tidak. Oleh karena itu saran saya adalah bahwa kita lakukan rapat gladi kotor sebelum pelaksanaan. Apakah 1 bulan sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya, kita rapat di lokasi pelaksanaan kongres. Berikutnya adalah selanjutnya setelah kita rapat, karena itu akan nanti melihat apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita siapkan, dan bagaimana kita melaksanakannya. Nah, yang kedua, setelah itu mungkin minimal 3 hari sebelum kita lari bersih di lokasi yang dihadiri oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam kepanitiaan yang telah disiapkan, yang telah tertulis itu. Maka kita bisa paham bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana apa kekurangannya, dan apa yang harus kita siapkan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menyambung dari yang sampaikan Pak Anan tadi dari NTB, itu bagus. Oleh karena itu mungkin saran penting itu bisa melakukan audiensi kepada pejabat-pejabat di daerah sana, supaya dia mungkin antusias nanti akan hadir kalau memang dari awal kita sudah sampaikan. Nah, berkaitan dengan itu, barangkali tadi ada namanya protokol dan ada yang menyiapkan band. Mungkin dulu pernah kita bicara tentang acara kegiatan masyarakat masyarakat Bedaya. Mungkin itu bisa kita gunakan kalau ada tari-tarian Dayak untuk menyambut pejabat yang hadir nanti, namanya gubernur atau pejabat-pejabat lain baik dari pusat maupun dari daerah. Jadi disambut dengan tarian-tarian Dayak itu untuk masuk ke ruangan kongres. Itu barangkali mungkin makin menyemarakkan kongres ini menjadi event-event yang baik skala nasional maupun lokal, dan mungkin itu akan memberikan nuansa-nuansa baru terhadap pelaksanaan kongres yang dilakukan oleh Peradin khususnya di Balikpapan itu. Barangkali itu Pak Ketua, masukan saya, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak juga, tapi ini penting supaya nanti pelaksanaannya itu tidak akan ada kekurangan, maka kita ladi kotor
dan diawasi oleh DPP di TKP. Kalau perlu di hotel itu untuk tempat pelaksanaan itu. Supaya kita saling menginventarisasi kegiatan-kegiatan per item yang harus kita siapkan dan disiapkan oleh panitia. Sehingga nanti tidak ada yang saling saling tunggu-menunggu, tapi sudah pada saat pelaksananya masing-masing yang disiapkan di dalam kepanitiaan itu sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditugaskannya. Barangkali itu Pak Ketua Umum, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih di mute, izin. Oke. Baik, sepakat saran pendapat itu akan kita implementasikan idem itu semuanya, dan tentunya karena ini kita ini gawe nasional bahkan internasional seperti tadi konsepnya Pak Frans sama konsepnya Pak Budiman, membuat gebrakan ingin menciptakan Indonesia baru. Tentu ini gawainya politik hukum tentu akan dilaksanakan. Mungkin dalam waktu dekat ini akan kita arahkan ke sana. Artinya yang saya maksud tisu. Bisa kita lakukan yang sedemikian rupa itu akan dilaporkan. Bahkan nanti kalau memang ada dialog dengan otorita, saya harapkan Pak Budiman, Pak Frans ikut berdialog dengan pemerintah otorita IKN Nusantara, karena itu yang mengelola IKN Nusantara itu. Kita harapkan nanti akan meluncur hari Senin surat ke sana, minta audiensi dengan mereka selain daripada, jadi kita lengkap nanti SC dan OC. Insya Allah itu akan kita lakukan. Kita minta jadwal kepada mereka. Bertepatan ketua OC kita ini juga aktif di pemerintahan secara tidak langsung, dan koneksi ke sana bisa terjalin dengan baik. Itu akan dilakukan. Untuk diingatkan dan tolong dibuatkan ya, nanti biar saya konsep suratnya untuk audiensi panitia ke otorita. Kira-kira begitu. Untung diingatkan, inilah gunanya SC itu pengarah. Sehingga tidak membuang masa dan waktu dengan baik. Nah, selain daripada itu juga kepada Pak Sekjen, tolong itu diingatkan, kita memulai pra-kongres tanggal 7. Mungkin nanti apa yang dikatakan oleh Pak Frans, bahwa OC memang sudah siap segalanya, dan saya sendiri saya tidak percaya kalau saya lihat. Ini sudah saya lihat sendiri, sudah rapi. Tinggal go on. Tinggal pelaksanaan teknis. Namun begitu, tadi ada simulasi ataupun gladi apapun sebutannya, kita tentunya akan kita lakukan demikian itu. Termasuk DPP Pradin juga kepada panitia pengarah agar nanti bisa berkenan yang membuka kongresnya itu presiden terpilih. Itu kita dambakan, kita harapkan. Apalagi suasana yang akan terjadi nanti pada 17 Agustus, upacara kenegaraan pertama kali digelar. Dan juga OC sudah melaporkan kepada saya bahwa nanti juga akan dihadiri langsung notaril akte hasil kongres itu. Dibawa ke arena langsung nanti. Itu laporan OC kepada saya, bahwa tidak harus menghadap lagi menunggu basa-basi, menunggu waktu seperti kongres-kongres yang lain. Jadi apa hasil kongres itu langsung diaktekan, tanda tangan, selesai semuanya. Itu notaris pun sudah di-booking untuk itu. Nah, kira-kira begitu. Sampai sejauh itu jelimatnya persiapan OC saya terima pagi hari ini, dari kemarin. Kira-kira begitu. Mungkin masih ada lagi yang lain. Izin Pak Ketum, bukan hanya presiden terpilih Pak Ketum. Bila perlu itu Joko Widodo juga itu harus hadir itu. Begitu Pak Ketum. Terima kasih. Baik.
Saran itu kita lakukan, presiden terpilih dan presiden definitif masih kita lakukan semuanya. Nanti panitia OC akan mengirim surat kepada mereka. Ada lagi kira-kira tadi Japar Faruk, sekarang Japar Sidik. Mungkin ada yang disampaikan dari ujung Pulau Madura. Silakan. Sudah cukup Pak Ketum, diwakili oleh rekan-rekan semuanya. Baik, kalau sudah cukup. Makanya saya harapkan dari Jawa Timur itu enggak usah pakai pesawat. Pakai kapal feri aja. Rame-rame. Dari Madura. Tapi kalau sudah di feri nanti jangan ada yang carokan. Bukan Kalau kapal sampai feri, Balikpapan Pak carokan Ketum, dengan saya, kapal tapi jangan besar. pakai ceruit. Bukan kapal feri Pak Ketum, kapal besar. Itu Kapal kapalnya besar itu ya? banget. Iya, kapalnya Oh. besar banget, Pak. Mantap, mantap. Dan yang paling terujung lagi dari Bawean. Bawean apa Kangean? Lupa saya nama pulaunya. Silakan. Advokat Senior Muhammad Ali dari Kangean. Buka open cam kamu tadi. Dari tadi kamu open cam. Sekarang kamu tutup. Silakan. Hilang lagi. Silakan. Bapak RS Lulung dari Sidrap. Sidrap apa Parepare? Silakan. Bapak Advokat RS Lulung. Pak Rahmat. Pak Rahmat, ada yang mau disampaikan sumbang saran kepada OC? Rahmat S. Lulung. Prof. Gatot, ada yang mau disampaikan, Prof? Buka mute Pak Rahmat. Ya, silakan. Siap, Tom. Ya, terima kasih. Salam hormat untuk semua yang hadir di Zoom ini. Meskipun kami tidak dalam bagian dari panitia, tetapi saya siap 100% untuk membantu kegiatan ini. Sekedar sumbang saran tadi, menyikapi pertanyaan dari saudara yang bagian publikasi tadi, yang menanyakan soal apa yang harus dilakukan. Nah, sumbang saran saya yakin ini sudah ada, bahwa ada time schedule yang telah dibuat oleh panitia dalam rangka menjawab hal-hal yang dipertanyakan tadi itu. Jadi ada platform bahwa pada tanggal sekian kita sudah memfinalisasi item ini gitu. Jadi ada tolok ukurnya sehingga terukur kerja dari masing-masing divisi misalnya. Saya kira itu saja sederhananya. Tuh, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan. Ada lagi? Ada Pak. Pak Ketum. Ya, silakan. Saya berharap ini merupakan kongres terbesar dalam sejarah Pradin. Hal yang penting menjadi pertanyaan besar menjadi dari Humas dan Publikasi tadi, bahwa kegiatan ini seharusnya misalnya pagi ini harus diekspos dengan media sehingga gerakan kita terbaca oleh publik secara luas. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai hari ini bagian publikasi dan dokumentasi sudah berkomunikasi dengan berbagai televisi yang ada di Indonesia, khususnya mereka-mereka yang berada di Jakarta harus mengkomunikasikan tentang kegiatan ini sehingga mereka paham tentang kegiatan yang ada. Sehingga kegiatan yang merupakan kegiatan OC tahu dengan jelas kegiatan yang harus dilakukan, yang telah dilakukan hingga juga diekspos. Oleh karena itu, besar atau tidaknya kegiatan kongres hari ini adalah kekuatan dari tim publikasi dan dokumentasi. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini besar, dan ini sesuai dengan besarnya Pak Ketua Umum sendiri yang merupakan tokoh dari organisasi ini dan salah seorang yang selalu membesarkan organisasi ini dengan cara yang elegan. Sekali lagi saya berharap
tim publikasi ini betul-betul orang-orang yang mengerti tentang publikasi dan mengeksplor seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di kongres kali ini. Harapan saya, Pak Ketum yang juga mantan wartawan ini, juga mengedukasi rekan-rekan bagian publikasi dan dokumentasi, sehingga kegiatan ini bisa terbaca secara luas. Demikian Pak Ketum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jafar Farouk dari Sumeneb. Saran pendapat sumbangsi yang luar biasa demi kebesaran Pradin ke depan. Apalagi nanti Pradin mencetuskan, menggagas, menciptakan Indonesia baru. Wah, luar biasa memang. Pemikiran-pemikiran Pradin ini masih brilian untuk ke depan. Yang sangat dibutuhkan oleh negara tercinta ini. Yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin silakan masih ada lagi yang lain. Saya Monggo. Pak Ketum, terakhir Pak Ketum. Terakhir. Silakan. Sebelum diakhiri ini, saya hanya mempertegas saja. Mohon kami didukung teman-teman. Kita tetap lanjutkan kepemimpinan Bapak Rapaun Rambe. Kami sangat membutuhkan ide-ide cemerlangnya. Lanjut terus. Nanti di prakongres saja tanggal 7. Nanti prakongres kita bahas semuanya. Artinya begini, prakongres ini sangat menentukan. Pada waktu nanti 2 hari momen di ibu kota negara Nusantara, kita tinggal getok, tidak ada lagi rame-rame ribut-ribut. Mohon maaf, jangan ekskurs ini, jangan maaf. Aduh, memalukan kalau advokat itu ribut, apalagi begini. Aduh, nggak ada gunanya. Apa sih mau diharapkan? Kita ini semua jago pesilat lidah, jago segalanya. Janganlah di Pradin kita berikan tauladan contoh kepada organisasi advokat lain. Mohon maaf. Kemarin saya di Surabaya, aduh, menggigil saya. Artinya kenapa? Yang terjadi seperti yang demikian itu, yang tidak di luar konteks itu, menyayat hati saya pribadi. Apakah ini perilaku advokat? Janganlah. Kita ini yang dipakai otak, bukan otot. Kalau dulu tahun 70-80-an kita main otot memang. Saya akuin itu, bukan saya munafik. Main otot. Kenapa? Karena yang dipakai nggak pakai otak lagi. Yang dipakai otot. Kenapa? Kita melawan penguasa. Makanya sekarang ini kita tidak mengerti situasi negara kita ini. Kalau waktu zaman Orde Baru dulu hanya satu lawan, pemerintah. Sekarang ini kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Baiklah, semua itu kita sisihkan, adalah kepentingan kita di sini. Makanya semua segala sesuatu dalam prakongres ini kita bahas. Keluarkanlah aspirasimu. Keluarkanlah pendapatmu. Bagaimana negara ini ke depan, khususnya tentang penegakan hukum. Yang sekarang ini yang tidak menentu, bahkan saya katakan pada waktu orasi di KAI, apakah hukum ini masih ada? Sudah runtuh. Alasannya apa? Hukum itu runtuh karena nggak punya etika. Penegak hukum sini nggak punya etika lagi, nggak punya moral. Makanya tema kita membangun bangsa yang bermoral, membangun bangsa. Apa tadi? Apa sih temanya? Nah, ini tema kita itu yang ini udah benar nih. Membangun moral bangsa yang beradab. Nggak beradab lagi. Inilah tugas Pradin. Revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak itu? Nah, ini yang kita dambakan. Merevolusi diri sendiri dan orang lain. Bagaimana kita memberikan contoh. Jangan kejadian kayak hari Kamis itu di Surabaya, Kongres KAI. Menyedihkan. Yang nggak jadi persoalan pun. Mau adu argumentasi apapun, apa mau diargumentasikan? Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Mari kita bangun Pradin ini ke depan yang paling terbaik apa untuk nusa dan bangsa. Demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Gitu. Makanya nanti kita bahaslah. Tolonglah semua di print out. Jangan lagi nanti kejadian seperti tahun 2019. Panitia tidak siap. Mana bahan yang mau dibahas? Mana bahan kongres? Padahal jauh-jauh hari udah di-share seperti sekarang ini. Makanya ada idenya Sekjen kita, Pak Basuki. Pak, bagaimana kalau kita bikin
Jadi semua sebelum kongres perannya sudah lengkap, sudah matang semuanya. Jadi sehingga nanti pada waktu hari pertama upacara, hari kedua, maaf, hari pertama upacara, mungkin habis makan siang, kita tinggal ketok mengesahkan semua konstitusi kita, langsung aktekan, teken, notaris itu, selesai barang itu. Hari kedua, pertama hari Jumat, ulang tahun 60 tahun. Pengukuhan dulu, pengukuhan Master Advokat MAD. Ini juga sangat gaung sekali nih. Semua orang mau jadi MAD. Pada waktu hari Jumat itu, Pak, saya ikut dikukuhkan dong MAD. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa yang dicurigain, yang diwaspadain oleh Pak Pran sama Pak Budiman benar adanya. Artinya tidaklah mudah menyandang gelar MAD itu. Dan mereka meminta kepada saya penjelasan apa dasar landasan hukumnya Master Advokat itu. Kenapa Peradin bisa-bisanya membuat seperti itu? Dicelah dulu saya, tapi saya jawab dengan intelektual, bukan dengan emosi. Saya jelaskan dari A sampai Z, baru mereka paham. Kalau gitu Pak, saya ikut dong. Aduh, memangnya kayak kacang. Nanti dipecat si Budiman, saya sama Pak Pras dari Peradin, kemana aku perginya lagi? Enggak seperti itu. Makanya nanti ini sangat luar biasa nanti kongres kita ini. Dan telinga orang sudah begini. Mungkin telinganya Pak Pras cuma sebelah dengarin kongres. Kalau orang lain telinganya mungkin dilebarin segini nih. Supaya kita lagi disorot. Apalagi yang mau dibikin Peradin ini? Apalagi yang mau dibikin Peradin ini? Sudah mau mencuri. Si Budiman kan pencuri start. Belum ada organisasi advokat di IKN Nusantara. Si Budiman sudah mencuri start. Kategori kenapa Kak memakai istilah mencuri sih? Ya kalau mampu silakan. Jangan disendat dong Pak Budiman, Peradin. Jangan dong. Tapi mereka kan kalah set. Kalah apapun namanya. Tapi kekalahan mereka tidak mau mereka mengakuin keunggulan Peradin itu. Tapi mereka mencontoh Peradin. Contoh, ini misalnya, belum ada advokat di Republik ini yang pakai kostum, pakai seragam. Baru ciptaan si Budiman. Ciptaan Pak Frans. Dicontoh semua advokat Indonesia. Ini sepele loh. Sepele, tapi sangat menentukan. Dicontoh, Peradin itu pakai begini loh. Peradin itu pakai pin. Aduh, tapi dicemoohkan. Sudah nggak mau, itulah namanya advokat. Tidak mau mengakuin kekurangan dan kesalahan. Nanti apalagi, ada lagi peneng yang mau kita pakai jabatan advokat. Dicontoh orang lain lagi nanti. Tapi dicemoohkan. Kan kurang ajar. Ya maaf, sedikit agak kasar. Jangan gitulah. Kita itu ingin benar-benar bagaimana membangun profesi ini, opus nobile ke depan. Itu yang ada di otak kita. Terlepas apapun bahasa orang, terserah. Seperti contoh, Master Advokat MAD. Sampai saya katakan, ada namanya teman saya, Ramdon Naning, advokat senior, seangkatan dengan saya dari Jogja. Ada lagi Bapak Lasdirulas, umurnya 94 tahun, itu juga saya share sama kalian. Masa sama saya baru dilantik jadi advokat kemarin masih advokat juga? Di mana senioritasnya? Kita belum, nenek, bapak kalian aja, bapak kita belum lahir, dia sudah jadi advokat. Tapi status sama, advokat juga. Lantas di mana kepedulian organisasi? Patut diberikan kepada dia Master Advokat, MAD. Tapi pemberian MAD itu, kata Pak Budiman sama Pak Pras, enggak sembarangan. Tentu memberikan suri tauladan, sumbangsi pada profesi, dan juga kemampuan dirinya bisa menulis buku, seperti Hanan sekarang. Kan enak, kan gampang. Kalau ditanya, Hanan, kamu kok pakai Master Advokat? Oh, saya nulis buku. Kamu nulis buku enggak? Itu aja jawabannya kok. Berlaku nggak tesis? Nggak berlaku. Tesis itu di kampus. Disertasi nggak laku juga. Di sini profesi yang berbicara. Banyak yang minta nodong maksa. Astagfirullahaladzim.
Saya bilang nggak bisa, ketentuan organisasi kami sudah ada yang menyandang gelar itu. Karena menurut mereka itu sangat amat terhormat gitu. Daripada pakai S doger, S lilin, mendingan pakai MAD, ketahuan jelas statusnya master. Begitu. Nanti itu hari kedua kita lakukan pagi pengukuhan, mungkin siang lakukan ulang tahun Pradin 60, mungkin berikutnya rekomendasi kongres. Rekomendasi apakah langsung diimplementasikan nanti, nah, kita sesuaikan, kita lihat situasi perkembangan dalam pra-kongres nanti. Kalau memang berkenan 2 hari itu selesai, ya selesai hari itu semuanya tentang rekomendasi kongres. Gitu. Kira begitu penjelasan saya. Mudah-mudahan kita sudah dapat memakluminya. Mungkin sebelum kita akhiri masih ada lagi atau saya berikan closing statement dari Ketua OC. Silakan. Izin Pak Ketum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ketum, sekedar saran. Kita kan yang paling jauh nih dari Jambi, khususnya di Kerinci. Mungkin akan memberangkat juga 1, 2, 3 orang atau 5 orang pengurus DPC Sungai Penuh dan Kota Jambi, termasuk dengan DPW. Jadi kami yang terjauh ini, saya memohon atau memberikan saran kepada Pak Ketum dan panitia-panitia dulu. Sebelum hari H-nya atau 10 hari sebelum hari H-nya, kita minta undangannya, Pak Ketum, undangannya secara tertulis, itu kan dipergunakan bagi untuk pos-pakum yang ada, bagi yang mau ikut nanti kan, kita mau mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan proposal ke kabupaten kota untuk membantu tambahan pemberangkatan mereka. Kalau untuk masalah hotel apa semacam kan kita kan sudah ini, mungkin dalam waktu lama situ 4 atau 5 hari kan. Ya mau tidak mau kan kita kan ini kan membangun pemerintah, membangun negara, termasuk membangun pemerintahan. Tapi orang itu harus jeli, orang itu harus peduli dengan kita. Jadi masalah dapat tidaknya proposal kita ajukan kepada pemerintahan kota, kabupaten atau provinsi itu kan yang jelas kita mencoba. Kalau kita dapat tambahan nanti kan mungkin kita akan tambah lagi jumlah peserta yang akan berangkat untuk di IKN. Terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu memang kita sudah niat, kan sudah saya katakan tadi awal. Ini sebentar lagi, ini nasi sudah datang nih. Karena sudah siang di sini. Habis makan ini kita bubar makan, saya langsung ke hotel, Berencokro, sudah deal di sana, kita bayar booking fee-nya, nanti baru kita berikan undangan kepada seluruh komponen Pradin. Saya ulang sekali lagi, kita sampaikan undangan kepada komponen Pradin. Artinya Pradin itu punya komponen. Ada Bankum Radin, ada Bankum Pawin, ada Posbakum Adin. Kita akan terbitkan surat itu semuanya. Sebenarnya kita udah. Kenapa? Jauh-jauh hari semua ini anggota sudah harus diundang. Mungkin akan mengajukan proposal ke segala instansional, swasta maupun pemerintah. Tentu itu landasan dasarnya adalah undangan. Betul, saya sependapat, saya paham, dan itu sudah diagendakan oleh Ketua OC. Jadi ya nanti undangan itu ditandatanganin Ketua OC dan Ketua SC. Gitu formalnya. Terkhusus kepada rekan Thomas Panboy, tolong kameranya saya ingin berdialog dengan kamu yang jelas. Kita Pradin seluruh Indonesia yang belum ada pada pemekaran Papua. Tinggal satu lagi, Papua Tengah, Nabire. Tolong usahakan putra daerah dari sana. Siap, Pak Ketum. Siap. Tolong tanyain siapa yang ada anggota Pradin di Jayapura, ataupun dimanapun dia berada, atau apakah dia di Manokwari atau di Jayapura, yang namanya putra atau putri dari Papua Tengah, tolong usahakan ikut 1-2 orang. Karena nanti direkomendasi, kita perlu tanda tangan akte pendirian Partai Pejuang Keadilan. Jadi seluruh provinsi sudah ada. Jadi bukan basa-basinya si Budiman, bukan basa-basinya Pak Frans, bukan. Kita buktikan bahwa di akte pendirian
Partai Pejuang Keadilan itu semua putra daerah provinsi hadir dan ikut menandatangani untuk pendiriannya. Paham? Siap, Pak Ketum, siap. Laporkan ke saya dalam tempo singkat-singkatnya minimal 3 orang kalau ada. Kalaupun tidak 2 orang, nanti menandatangani aktenya itu. Siap, Pak Ketum, siap. Karena gebrakan kita nggak ada lagi kecuali harus berpolitik praktis, politik hukum kita perankan. Sebenarnya belum waktunya saya ungkapkan, tapi sebenarnya di dalam deskripsi pun sudah saya sampaikan, di dalam pokok pikiran kongres ini pun sudah saya sampaikan. Nanti kita bahas para kongres yang akan datang minggu depan, tanggal 7 Juni. Tolong itu semua dipelajarin, berikan sumbang saran pendapat dan aspirasinya. Jadi semua unek-unek apapun nanti di para kongres ini kita bahas. Nanti di kongresnya itu Pak Budiman tinggal getok aja itu sama Oce. Selesai barang itu. Nggak perlu rame-rame ribut-ribut. Begini-begini tua. Aduh, kita ini kan orang intelek yang dipakai otak bukan otot. Tolong usahakan itu ya. Kalau Izin Pak Ketum, iya. Jadi terkait dengan Provinsi Papua Tengah, kebetulan juga saya kuasa hukum dari salah satu mantan Bupati Puncak, Pak William Wandik. Beliau ada calon gubernur Papua Tengah, sehingga memang saya akan mendampingi beliau di Papua Tengah. Kalau toh memang itu saya cari rekan-rekan yang memang mungkin saya tidak dapat, yang jelas mungkin saya sendirian sebagai ketua juga di sana, karena memang nanti domisili saya juga akan saya mengawal beliau ini di sana, domisilinya di Papua Tengah. Saya pikir seperti itu, Pak Ketum. Oke, baik. Makanya saya katakan kamu usahakanlah. Jadi kita bukan mengada-ada. Makanya banyak juga yang bilang sama saya, memang Pradin itu duitnya sudah triliun ya. Saya bilang bukan lagi kalau masih ada di atas triliun, ada namanya laksa. Kita sudah uang kita itu uang Pradin itu udah laksa banyaknya, bukan lagi triliun. Kan orang goblok. Padahal kita kan tinggal balik tangan. Oke. Ya, Pak Ketum, ya. Baik, di sini sudah tarhim, sudah sholat zuhur. Mungkin kita bahas nanti pada tanggal 7 Juni setelah kongres yang akan kita lakukan minggu depan. Hari Sabtu itu ya, 7 Juni. Ya. Tanggal 8. Ya, silakan. Terima kasih waktunya, mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan. Jangan lupa untuk transfer konferensi. Suaranya kecil sekali ya. Harapan kita kegiatan ini sukses dan berhasil, untuk kami membutuhkan penjara. Mengingatkan kembali seluruh rekan-rekan, jangan lupa konferensi fee bagi yang berlimpah berarti bisa lebih dari 1 juta. Kalau mau 1 juta pun tidak apa-apa, tapi mohon partisipasinya. Demikian, terima kasih. Baik, Bendahara Oce, ngoceh-ngoceh, ujung-ujungnya UUD juga. Aduh, kacau kita ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya sebelum saya serahkan kepada Ketua Oce untuk closing statement-nya, masih adakah lagi yang mau disampaikan? Cukup? Silakan, Pak Ketua D. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan seluruh Indonesia. Karena waktu juga yang tidak memungkinkan untuk memperpanjang lebar, akhirnya kami berharap dari seluruh panitia OC mohon dukungannya, dan terkhusus untuk SC, jangan bosan-bosan jika nanti kami akan selalu menghubungi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di SC untuk mohon arahan dan dukungan dan lain sebagainya. Dan kemudian kepada seluruh rekan-rekan Ketua DPW se-Indonesia, Ketua DPC se-Indonesia, mohon dukungannya, mohon
bantuannya, karena tanpa rekan-rekan semua yang berada di seluruh Indonesia, terutama seluruh anggota Pradin, kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Jadi kami butuh dukungannya bersama-sama, kita harus solid, kita harus kuat agar kita bisa hebat. Jadi seandainya nanti ada tim bendahara atau OC yang menghubungi rekan-rekan dari DPW dan DPC, mohon dimaklumi, sekaligus untuk memastikan kehadiran anggota yang hadir dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya kami selaku tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.